Landasan pengembangan kurikulum. Ketika berbicara tentang landasan, yaitu berarti mengenai acuan. Nah, landasan pengembangan kurikulum mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi penyusunan dan pelaksanaan kurikulum. Yang pertama yaitu adalah landasan filosofis. Filosofi pendidikan yang dianut oleh suatu negara atau lembaga pendidikan akan menentukan tujuan dan arah pendidikan. Filosofi ini meliputi pandangan hidup, nilai-nilai, dan keyakinan yang diinginkan untuk dikembangkan pada peserta didik. Contohnya, kurikulum berdasarkan filosofi humanisme akan menekankan pada pengembangan individu yang seimbang dan holistik. Yang kedua yaitu landasan psikologis. Nah, pengetahuan tentang perkembangan psikologi peserta didik sangat penting dalam merancang kurikulum. Teori-teori psikologi seperti teori perkembangan kognitif Piaget dan teori belajar Vygotsky memberikan dasar bagaimana kurikulum disusun untuk memenuhi kebutuhan perkembangan peserta didik sesuai dengan tahap-tahap usianya. Yang ketiga yaitu landasan sosiologis. Kurikulum tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan individu, tetapi juga harus relevan dengan konteks sosial tempat peserta didik berada. Ini mencakup hubungan antara pendidikan dan masyarakat, serta bagaimana kurikulum dapat berkontribusi terhadap pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Yang keempat yaitu landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya, kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan dan inovasi dalam ilmu pengetahuan memerlukan pembaruan terus-menerus dalam kurikulum agar dapat mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan zaman. Pendekatan lintas budaya dalam kurikulum. Nah, pendekatan lintas budaya dalam pengembangan kurikulum melibatkan pengintegrasian berbagai budaya dalam materi pembelajaran untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami dan menghargai perbedaan budaya untuk membentuk warga negara yang toleran dan memiliki pandangan global. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memahami budaya mereka sendiri, tetapi juga budaya lain yang mendorong terciptanya kerjasama dan kedamaian dalam masyarakat yang semakin multikultural. Nah, adapun beberapa poin tentang pentingnya pendekatan ini dalam konteks globalisasi dan keberagaman masyarakat saat ini. Di antaranya yaitu, yang pertama yaitu adalah kesadaran budaya. Artinya, kurikulum harus membantu peserta didik mengembangkan kesadaran akan keanekaragaman budaya, baik dalam konteks lokal maupun global. Ini mencakup pemahaman tentang kebiasaan, nilai-nilai, dan tradisi dari berbagai budaya. Yang kedua yaitu pembelajaran inklusif. Artinya, pendekatan lintas budaya juga mendukung pendidikan yang inklusif, di mana semua peserta didik tanpa memandang latar belakang budaya mereka merasa dihargai dan memiliki tempat dalam proses pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu adalah pengembangan kompetensi antar budaya. Artinya, peserta didik perlu dibekali dengan kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan individu dari latar belakang budaya yang berbeda. Hal ini penting dalam mempersiapkan mereka untuk hidup dan bekerja dalam masyarakat yang semakin beragam. Multikultural masa mendatang. Nah, kurikulum multikultural masa mendatang diharapkan mampu lebih menekankan pada penerimaan dan penghargaan terhadap keberagaman budaya. Ini termasuk penyusunan materi yang mengedepankan isu-isu global seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, kurikulum multikultural harus terus berkembang untuk menjawab tantangan dan peluang baru, serta mempersiapkan peserta didik untuk hidup dalam masyarakat global. Pengembangan kurikulum sebagai ide, dokumen, dan proses. Nah, pada subpembahasan ini akan dibahas lebih rinci tentang pengembangan kurikulum sebagai ide, dokumen, dan proses. Yang pertama yaitu adalah pengembangan kurikulum sebagai ide, yang berarti konsep dan filosofi yang melandasi kurikulum itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu adalah pengembangan kurikulum sebagai dokumen.
Artinya, kurikulum merupakan produk tertulis yang berisi rencana pembelajaran dan pedoman implementasinya di lapangan. Nah, yang terakhir yaitu adalah pengembangan kurikulum sebagai proses. Nah, pengembangan kurikulum ini melibatkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengembangkan, mengimplementasikan, mengevaluasi, dan merevisi kurikulum. Hal ini mencakup berbagai tahap seperti analisis kebutuhan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi berkelanjutan.